Bapak, saudari-saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri kita pada saat ini untuk menyambut undangan Tuhan dalam meja perjamuan kudus di dalam perayaan Jumat Agung. Mari kita mengambil waktu bersama sejenak. Satu Yohanes 4 ayat 9 dan 10 mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam cinta kasih-Mu kami hidup. Engkaulah yang memberikan kami keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang akan kami peringati pada perayaan Jumat Agung. Sekaligus juga Engkau mengundang kami untuk ambil bagian dalam meja perjamuan kudus-Mu. Oleh karenanya, kami memohon agar Engkau sendiri yang melayakkan kami. Pandanglah kami melalui pengorbanan Sang Kristus, sehingga kami beroleh pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Sebelum kita bersama-sama menguji diri kita untuk menyambut undangan Tuhan dalam meja perjamuan, marilah kita merefleksikan firman Tuhan yang dituliskan dalam kitab Kidung Agung pasal 3 ayat 1 sampai 4 yang demikian. Di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku. Ku cari, tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan, ku cari dia jantung hatiku. Ku cari, tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka. Kutemui jantung hatiku. Kupegang dan tak kulepaskan dia sampai kubawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbagai setiap kita yang mendengar dan memelihara di dalam hatinya. Ibu bapak, saudari-saudara, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus merupakan bukti nyata dari kasih Allah terhadap manusia. Kasih tiada terhingga yang ditunjukkan melalui pengorbanan nyawa. Tindakan kasih Allah ini menyiratkan makna bahwa Allah tidak hanya mencari manusia yang hilang ditelan dosa, melainkan lebih dalam lagi, Allah merindukan manusia untuk kembali kepadanya. Misi Allah bukan sekedar menemukan manusia, tetapi membawanya pulang dan kemudian memestakan kepulangannya. Sebagaimana yang nampak dalam perumpamaan anak yang hilang di dalam Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Ketika anak bungsu kembali pulang, sang bapa menyongsongnya lalu kemudian mengadakan pesta. Demikianlah kerinduan Allah terhadap manusia. Bukan hanya untuk menemukan manusia, tetapi membawanya pulang lalu memestakan kepulangannya. Memang semenjak dosa masuk dalam hidup manusia, Allah kita lihat segera mencari manusia.
Kejadian 3 ayat 9 mengatakan saat manusia memakan buah terlarang dan bersembunyi, Allah memanggil-manggil manusia, "Di manakah engkau?" Seruan ini menampakkan nuansa cemas bercampur harap agar bisa segera menemui manusia yang rupanya bersembunyi. Di manakah engkau? Ada kecemasan, ada kerinduan, ada pengharapan untuk bisa berjumpa dengan manusia yang memilih bersembunyi karena telah melakukan dosa. Kitab Kidung Agung melukiskan suasana pencarian Allah akan manusia. Bagaikan seorang suami sedang mencari keberadaan istrinya yang belum kembali dari berpergian. Dan memang dalam kitab Kidung Agung, relasi suami istri dijadikan analogi untuk menunjukkan jalinan hubungan antara Allah dan manusia. Allah sebagai mempelai laki-laki atau suami, manusia sebagai mempelai perempuan atau istri. Sebagai suami, Allah melindungi, mengayomi, menyediakan kebutuhan manusia. Dan sebaliknya, manusia sebagai istri dituntut untuk berlaku setia dan menghormati Allah. Nah, saat manusia pergi bersembunyi dari Allah, dan Allah kemudian mencurahkan segenap perhatian dan cinta kasih-Nya untuk mencari manusia, di sana kita bisa melihat betapa ketika Allah menemukan manusia, Allah langsung bertekad untuk tidak pernah melepaskannya lagi. Mazmur 139 dengan sangat indah melukiskannya. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu di atas bahu. Jadi kita bisa melihat bagaimana ketika Allah sudah menemukan kita, kita merasa terkurung di dalam Allah. Tetapi terkurung di dalam Allah yang tidak terbatas itu justru membuat kita bisa mengorientasikan kebebasan. Nah, ini berbeda dari pengalaman ketika manusia terbelenggu, terkurung dalam dosa. Terkurung dalam dosa itu justru membuat manusia kemudian terkungkung pada cinta diri yang dipenuhi dengan berbagai macam keinginan-keinginan liar yang tak terkendali. Sehingga justru itulah yang membuat manusia akhirnya kehilangan kebebasannya. Terkurung di dalam dosa, manusia hilang kebebasan. Terkurung di dalam Allah, justru di sanalah manusia bisa merasakan kebebasan yang sejati. Dan di dalam kebebasan yang sejati itu, manusia kemudian bisa menyambut cintanya Allah. Bapak, saudari, saudara, kita bertemu dengan Allah di dalam cinta. Yesus Kristus sebagai sang perantara yang mempertemukan cinta Bapa kepada manusia sekaligus cinta manusia kepada Bapa. Maka ketika kita melihat kayu salib pada Jumat Agung, atau ketika kita melihat lambang salib di gereja, atau kita menggunakan salib sebagai aksesoris, salib bukan lagi lambang kehinaan, tetapi salib itulah lambang cinta kasih, lambang yang otentik dari kekristenan. Maka setiap kali kita melihat salib atau kita mengenakan salib, kita diingatkan pada cinta yang mempersatukan Allah dan manusia, sekaligus manusia dengan sesamanya. Dan di dalam perayaan Jumat Agung sekaligus sakramen perjamuan, semakin meneguhkan makna cinta itu. Kita duduk makan dan minum bersama-sama dengan Allah dan sesama dan saudara-saudara sekalian. Maka kiranya cinta Allah selalu bergelora dalam diri kita,
dan membuahkan perilaku penuh cinta terhadap sesama. Amin. Kita mengambil waktu untuk menguji diri kita masing-masing untuk boleh menerima sakramen perjamuan pada ibadah Jumat Agung mendatang. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, ada 4 maksud yang terkandung dalam sakramen perjamuan. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sekarang, marilah kita melakukan pengujian diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi dosa tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Mari sejenak kita memeriksa diri kita masing-masing. Setelah kita memeriksa diri kita masing-masing, maka marilah kita menjawab undangan Tuhan yang mengundang kita semua untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan. Bagaimana kesaksian iman ibu bapak, saudari-saudara? Kepada setiap kita yang menjawab ya dan ikut dalam perjamuan kudus, mari kita berdoa. Ketika kami memeriksa diri kami, sungguh kami menyadari akan segala dosa dan pelanggaran kami. Maka kami memohon pengampunan-Mu, ya Allah. Ya Kristus, ampunilah dosa-dosa kami, sehingga kami layak di hadapan Sang Bapa. Ya Bapa, terimalah kami, sambutlah kami dengan cinta-Mu, karena Engkaulah satu-satunya pengharapan kami akan kehidupan ini. Di dalam meja perjamuan kudus, kami merasakan kesatuan dengan, maka kami senantiasa memohon agar kami terus boleh hidup bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Selamat mempersiapkan diri dan mengikuti sakramen perjamuan. Tuhan menanti kita. Shalom.